Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat sempat menumbuhkan harapan bagi berbagai negara untuk menekan kekhawatiran terhadap program nuklir Iran yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Dan harapan tersebut nyatanya berhasil menjadi kenyataan setelah Trump kembali mencatatkan sejarah karena mampu membawa Amerika Serikat dan Iran melakukan negosiasi kembali terkait program nuklir Iran yang mengancam stabilitas kawasan. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Are over Tehran's rapidly advancing nuclear program. Iran's foreign minister will meet with U.S. Middle East envoy Steve Witkoff. Dalam pertemuan kelima Amerika Serikat dan Iran di Roma, pemerintahan Trump tampaknya telah merusak kesempatan untuk menekan program nuklir Teheran. Justru sebaliknya, kegagalan kesepakatan Iran dan Amerika Serikat telah membawa konflik kedua negara bersama Israel nyaris beralih ke medan pertempuran. Membuat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini berada di ujung tanduk. Hal itu terjadi ketika pemerintah Trump meminta Iran untuk benar-benar menghentikan pengayaan nuklirnya. Sementara Iran menganggap bahwa pengayaan nuklirnya hanya bertujuan untuk kepentingan sipil dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk Amerika Serikat. Bahkan Teheran menganggap pengayaan nuklir untuk tujuan sipil adalah hak Iran yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hal ini membuat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengalami kebuntuan. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan statement bahwa jika Amerika Serikat menginginkan pemusnahan senjata nuklir, maka Teheran siap untuk menuju ke arah kesepakatan. Namun jika Amerika Serikat tetap menuntut untuk menghentikan pengayaan nuklir Iran, maka Teheran tidak akan pernah menerima kesepakatan apapun dengan Washington. Mengindikasikan bahwa program nuklir Iran yang berorientasi kepentingan energi tidak dapat diganggu-gugat. Di tengah kerentanan negosiasi Amerika Serikat dan Iran, Israel datang merusak kesempatan tersebut secara permanen. Dengan tersebarnya informasi bahwa Israel diisukan sedang mempersiapkan serangan potensial terhadap situs nuklir Iran, membuat Teheran kembali menutup pintu negosiasinya dengan Amerika Serikat. Israel dikabarkan telah memindahkan pasukan beserta rudal mereka ke Nevatim Tel Nov untuk segera mempersiapkan rencana penyerangannya ke Iran. הרודן של איראן, האייתולה חמינאי היום, ובו הוא מסביר מדוע ישראל... Iran pun dengan cepat merespon terkait persiapan Israel dalam menargetkan situs nuklir Teheran. Salah satunya adalah Korps Garda Revolusi Iran, atau lebih dikenal dengan ARGC-nya pun memperingatkan Israel bahwa negara tersebut akan menerima respon yang menghancurkan dan tegas jika menyerang Iran. Sejalan dengan pernyataan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran tersebut pun memperingatkan Israel dan akan menanggapi dengan tegas setiap ancaman atau tindakan melawan hukum. Namun sebenarnya Iran telah memperkirakan negosiasinya dengan Amerika Serikat tidak akan berakhir dengan baik. Sehingga mereka menyebutkan telah mempersiapkan rencana B untuk menangani negosiasi yang gagal dengan Amerika Serikat. Meskipun sampai saat ini belum diketahui rencana B tersebut, namun kemungkinan hal itu menandai bahwa Iran telah benar-benar siap jika mereka akan berada di medan pertempuran melawan Israel dan Amerika Serikat. Jika melihat gudang persenjataannya, maka Iran memang kemungkinan memiliki kemampuan untuk melawan Israel dan Amerika Serikat. Mengingat Iran terus-menerus menciptakan hingga membeli persenjataan baru selama Presiden Trump memberikan tekanan maksimum terhadap Teheran. Seperti membeli 6 unit jet tempur Yakovlev 130 buatan Rusia. Meskipun Yak 130 dirancang untuk menjadi pesawat latih, namun karena kemampuannya yang mengesankan, membuat jet tempur ini mampu menjadi pesawat tempur ringan di matra udara Iran. Dengan kemampuan untuk melaju hingga kecepatan maksimum 660 mil per jam, memberikan kemampuan taktis yang cukup mumpuni dalam mengemban misi. Kecepatan maksimum tersebut didukung dengan kemampuan untuk menjangkau wilayah sejauh 1.300 mil, serta terbang hingga ketinggian 41.000 kaki. Dan yang terpenting adalah hardpoint-nya yang mampu membawa berbagai amunisi seberat 6.600 pon, seperti roket, rudal ke udara, hingga bom.
Selain membeli, Iran pun cukup mampu melahirkan persenjataan mutakhir untuk menjadi alat ancaman bagi Amerika Serikat maupun Israel. Seperti kapal induk drone Iris Shahid Baheri ini yang baru saja diluncurkan awal tahun 2025. Kapal induk drone ini merupakan hasil dari konversi kapal kontainer Perarin tahun 2022 hingga 2024 yang ditambahkan dek penerbangan miring dengan lompat ski seperti halnya kapal induk pesawat ringan. Banyak pengamat berspekulasi bahwa kehadiran kapal Shahid Baheri ini berhasil mengubah permainan perang di sektor laut. Karena dengan kehadiran kapal induk drone ini, berbagai macam pesawat nirauk Iran akan mendapatkan peningkatan jangkauan dalam operasinya di lautan. Hal tersebut dikarenakan kapal induk drone ini mampu berlayar sejauh 22.000 mil laut dengan kecepatan 22 knot atau sekitar 25 mil per jam. Dan mengejutkannya, Shahid Baheri ini pun dibekali meriam berukuran kaliber 30 mm yang ditemani 8 rudal anti kapal dan 8 rudal anti pesawat. Kehadiran kapal induk drone tersebut nyatanya didukung oleh peluncuran pesawat nirawak baru Iran bernama Quds Mohajer 10 pada tahun 2023 silam. Di mana Mohajer 10 ini memiliki kemiripan dengan MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat, namun memiliki kemampuan yang dapat bersaing. Menjadikan Mohajer 10 sebagai ancaman baru bagi Israel maupun Amerika Serikat di Timur Tengah. Bagaimana tidak, drone ini memiliki kemampuan untuk melaju hingga kecepatan maksimum 130 mil per jam dengan kemampuan terbang di ketinggian 22.900 kaki di udara. Sementara untuk jangkauan operasinya, Mohajer 10 diklaim mampu untuk menjangkau wilayah sejauh 1.240 mil dalam sekali pengisian daya. Dan yang terpenting adalah kemampuannya untuk membawa beberapa jenis persenjataan dengan muatan maksimum lebih dari 650 pon. Namun yang cukup mengkhawatirkan bagi Israel dan Amerika Serikat hari ini adalah kehadiran rudal balistik jarak menengah Iran bernama Qassem Basir yang baru saja diluncurkan bulan Mei ini. Namun pertanyaannya, mengapa kehadiran rudal balistik ini begitu menjadi ancaman baru bagi Israel maupun Amerika Serikat? Dalam pengakuan Iran, rudal balistik Qassem Basir ini diklaim memiliki fitur kendali dan ketahanan penanggulangan yang ditingkatkan. Memiliki fitur kendali dan ketahanan penanggulangan yang ditingkatkan. Membuat rudal balistik ini disebut-sebut mampu menembus pertahanan rudal canggih dan dapat menyerang target tertentu seperti landasan pacu hingga hanggar pesawat dengan akurasi tepat tanpa dukungan GPS. Tentu ini akan menjadi ancaman serius bagi Israel yang mengandalkan sistem pertahanan udaranya. Satu lagi kemampuan yang cukup menarik dari rudal Qassem Basir ini. Kemampuan tersebut adalah jangkauan tembakannya yang mampu menjangkau target 1.100 mil dengan 11 kali kecepatan cahaya atau sekitar 8.400 mil per jam. Dan menakutkannya lagi, rudal balistik ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.100 pon. Namun rudal balistik Qassem Basir tidak sendiri dalam lini rudal balistik terbaru Iran di gudang persenjataannya. Karena masih ada rudal balistik jarak menengah bernama Khaybar Shekan yang bisa menjadi ujung tombak ARQC dalam menyerang posisi militer Israel dan Amerika Serikat. Dengan kemampuan manuver untuk menembus perisai rudal, serta menjadi rudal balistik paling ringan di kelasnya, menjadikan Khaybar Shekan benar-benar mematikan. Lalu bagaimana kemampuannya? Dengan membawa hulu ledak seberat 1.100 pon serta melaju hingga kecepatan maksimum 3.800 mil per jam, rudal balistik Khaybar Shekan tidak hanya menawarkan daya ledak besar, tapi juga kemampuan untuk mencapai target dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kemampuan itu didukung dengan kemampuan terbang hingga 442.000 kaki di udara dan dapat mencapai target sejauh 900 mil.
Dan satu lagi yang tentunya harus menjadi pertimbangan baik Israel maupun Amerika Serikat adalah Iran memiliki kota rudal rahasia yang menurut pihak IRGC mampu menghadapi perang panjang di kemudian hari. Tentunya ini menunjukkan bahwa Iran benar-benar sangat siap untuk kemungkinan terburuknya dengan musuh-musuhnya. Memungkinkan IRGC meluncurkan serangan rudal maupun roket secara cepat untuk memberikan serangan balasan kepada Israel maupun Amerika Serikat. Jangan lupakan dengan situs nuklir Iran yang sampai saat ini menjadi pertanyaan besar bagi negara-negara lain. Tidak menutup kemungkinan dengan banyaknya sumber daya uranium yang dimiliki Iran membuatnya memiliki senjata nuklir pemusnah massal. Hal ini jugalah yang membuat Israel sampai hari ini masih ragu untuk melancarkan serangan penuh ke wilayah Iran karena kekhawatiran bahwa Iran akan meluncurkan senjata nuklir pemusnah massalnya secara tiba-tiba.